Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Luhut Panjaitan bermain, kata-kata bermain, ini konsekuensi hukumnya Haris Azhar juga tahu, tentu kita minta pembuktiannya. Kemudian kualifikasinya karakter assassination, dan kemudian ini berita bohong. Sebetulnya somasi kami itu hanya meminta pertanggungjawaban. Yang pertama mengenai pernyataan dari Fathia maupun saya minta rekan saya ini Haris Azhar, motif yang menyatakan Luhut Binsar Panjaitan ada bermain di tambang-tambang Papua. Jadi kan semua itu tidak ada kebebasan absolut. Saya ingin ingatkan kepada publik ya, tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Jadi saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya menuntut. Jadi saya kira pembelajaran buat kita semua masyarakat. Banyak yang menyarankan saya untuk tidak begini, bilang nanti bapak yang saya bilang tidak. Saya harus menunjukkan kepada publik supaya manusia-manusia gitu yang merasa public figure gitu menahan diri untuk memberikan statement-statement yang tidak bertanggung jawab. Itu aja dasarnya. Nah, tentu penggunaan upaya hukum ini baik perdata ataupun pidana bagi kami jelas ini sebagai sebuah judicial harassment, dan di satu pihak ini sangat disayangkan, tapi di pihak yang sama ini adalah kesempatan justru bagi kita untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam blok Wabu. Jadi kita buka saja di dalam proses hukum ini sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP, bagaimana proses dia selama ini, jejak langkahnya dalam konflik kepentingan, dugaan konflik kepentingan di dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua. Karena itu kalau kita kaitkan dengan dasar dari Undang-Undang ITE yaitu pasal 310 KUHP, maka disebutkan kalau untuk kepentingan publik maka itu bukan suatu pencemaran nama baik. Nah, jadi sebetulnya kita semua harus berterima kasih kepada Fathia dan juga Haris Azhar karena membawa kepentingan publik, menyuarakannya sehingga publik semakin tahu dan justru ada hal-hal yang harus dijawab. Jadi ini terbalik. Harusnya yang mengawasi pemerintah adalah masyarakat. Jadi kalau yang mensomasi dan lain-lain itu harusnya masyarakat. Dan kalau ini kan terbalik. Artinya aparat pemerintah mengawasi rakyat dan bahkan kemudian mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter. Pengacara Haris Azhar atau Nurhodis Hidayat menyayangkan sikap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan kliennya Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ke polisi. Nurhodis mengatakan sejatinya mengesalkan laporan polisi tersebut, tetapi di sisi lain dapat dijadikan kesempatan untuk saling membuka data terkait keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan. Nurhodis menyampaikan dalam proses hukum nantinya juga dapat membuka data terkait keterlibatan Luhut di dalam dugaan bisnis tambang Papua.
Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dari Lokataru dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti terkait kasus pencemaran nama baik. Pengacara Haris Azhar yakni Nurhodis Hidayat menyayangkan pihak Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang melaporkan kliennya tersebut. Tapi ia menegaskan kliennya tidak mau meminta maaf, melainkan meminta data terkait postingan YouTube tersebut. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut memiliki pesan khusus untuk keduanya agar bersikap kesatria dengan cara meminta maaf. Luhut sendiri hadir langsung di Polda Metro Jaya dalam membuat laporan kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Luhut mengaku langkah ini diambil setelah keduanya tidak mengubris somasi dari pihaknya. Dalam video itu, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi seperti Kontras, Walhi, Jatam, YLBHI, pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Toba Komdel Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut Binsar Panjaitan. Sebelum laporan dibuat, kata Nurhodis, Luhut juga tidak memberikan data yang valid untuk membantah kajian tentang keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua yang dipaparkan Haris di YouTube-nya. Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu untuk membahas perkara ini, tapi diabaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan.